Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Eko. Ini saya datang ke sini dengan maksud dan tujuan untuk melakukan wawancara dengan Pak Jenengan terkait dengan kepemimpinan yang Panjenengan alami langsung Nyun jauh Pak Eko. Pak ini kan sudah menjadi seorang kepala sekolah yang cukup lama, menonton 8 tahun, dan ini sedang masuki masa-masa purna loh. Sekitar 2 tahunan sudah purna loh. Tentunya banyak sekali pengalaman yang Bapak alami saat mengambil keputusan Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak Eko terkait dengan kepemimpinan Bapak, terkait dengan pengambilan keputusan selama ini, bagaimana Panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral? Untuk sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah, yang disebut rujukan moral. Keduanya kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus, yang tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan baik kepada pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat kedua, kasus merupakan dilema jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Jadi pada intinya adalah mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi dulu kasusnya seperti apa, lalu nanti dibuat daftar pertanyaan, kira-kira itu nanti langkah-langkahnya seperti apa, begitu Pak. Ya. Lalu yang kedua Pak Eko, yang saya selama ini dalam pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus yang ada di sekolahan gitu Pak, itu biasanya kan ada kepentingan-kepentingan yang mungkin dianggap sama-sama benar, sama-sama baik, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan. Bagaimana Pak Eko kita menghadapi kasus-kasus yang seperti itu Pak? Ya, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana, pada kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran ataupun kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataupun juga berdampak untuk saat ini atau seterusnya.
Ya, berarti artinya ada kebermanfaatan keputusan yang diambil. Jadi ketika keputusan itu nanti diambil ada manfaat untuk orang banyak atau hanya perorangan saja. Artinya tetap pertimbangan-pertimbangan dilakukan ya. Dilakukan. Untuk yang berikutnya Pak Eko, untuk langkah-langkah ataupun prosedur yang biasa Anda lakukan selama ini ketika mengambil keputusan, prosedurnya seperti apa? Yaitu suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu buatlah keputusan begitu kembali yang keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih Pak Eko. Jadi pada akhirnya tetap ya Pak, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang digunakan untuk mengambil keputusan itu. Bahkan kalau perlu dilakukan dengan berbagai macam stakeholder lainnya, misalkan rekan kerja atau yang lainnya, itu pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang digunakan untuk mengambil keputusan itu. Bahkan kalau perlu dilakukan dengan berbagai macam stakeholder lainnya, misalkan rekan kerja atau yang lainnya, itu pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Dilaksanakan seperti apa? Itu yang berikutnya Pak Eko yang saya tanyakan tadi. Adakah hal-hal yang selama ini Bapak anggap sebagai sesuatu yang efektif atau yang berguna dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Dilema etik. Dalam kasus pengambilan keputusan, ya, dilema etika hal efektif yang perlu dilakukan dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Yang berikutnya Pak Eko yang ingin saya tanyakan adalah yang tantangannya Pak. Tantangannya ketika Bapak mengambil sebuah keputusan. Tantangan ketika mengambil keputusan, pasti ada satu atau dua hal yang istilahnya ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, itu ada tantangannya Bapak ketika mengambil keputusan itu seperti apa Pak? Ya, hasil keputusan mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagai orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Jadi artinya ada semacam tanggung jawab dari hasil keputusannya ya untuk dilaksanakan gitu. Kalau ketika ada yang tidak suka dengan keputusannya, kadang tidak mau melaksanakan gitu, tapi dengan adanya dialog tadi, diskusi yang kita sampaikan, menghindari itu, mencegah terjadinya tantangan untuk perpecahan itu gitu. Terus yang berikutnya Pak Eko yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak mempunyai waktu khusus Pak untuk jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Pak? Tidak ada jadwal tertentu.
dalam menyelesaikan sebuah kasus, prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dan jenis kasus dan kepentingan kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif dan semua pelajar sekolah. Terima kasih Pak Eko untuk pengambilan keputusan. Pasti dalam mengambil keputusan itu ada bantuan ataupun faktor-faktor yang selama ini membantu kita dalam mengambil keputusan. Untuk Pak Eko sendiri pengalamannya faktor-faktor apa yang membantu dalam mengambil keputusan Pak? Komunikasi yang baik dengan semua pelajar sekolah, pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Dan artinya seorang pemimpin itu memang dibutuhkan kesabaran gitu, dan melatih komunikasi yang baik ketika menyampaikan hasil keputusan atau musyawarah. Gitu, dari semua hal yang disampaikan Pak Eko, pembelajaran yang mungkin dapat diberikan kepada saya Pak dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika. Dalam mengambil sebuah keputusan mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dirasakan lebih awal dengan melakukan pengujian lalu pengujian benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip yang tidak merugikan sesuatu itu. Terima kasih Pak Eko, saya merasa senang atas wawancara kita pada siang hari ini, benar-benar memberikan gambaran kepada saya tentang proses, langkah, prosedur bagaimana pengambilan keputusan. Dan yang saya ingat Pak Eko adalah adanya identifikasi terkait dengan permasalahan itu yang akan membantu kita dalam mengambil keputusan. Terima kasih Pak Eko, mohon maaf, mohon mengganggu waktu panjenengan. Tetap sehat dan selamat siang. Matur suwun. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Joko? Alhamdulillah pada hari ini kita akan segera lihat Pak. Sehat ya Pak Joko. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Joko. Ini saya datang ke sini dengan maksud tujuan untuk melakukan wawancara, mencari ilmu ke panjenengan terkait dengan kepemimpinan yang sudah panjenengan lakukan selama kurang lebih 20 tahun di Pak Joko. Iya, kurang lebihnya 20 tahun. 2000 gitu Pak Joko. 2000 pengenalan 2002 sampai sekarang. 2002 sampai sekarang dan menjelang purna Nah, tinggal berapa bulan nih Pak Joko? tinggal 5 bulan. 5 bulan iya. 5 bulan, 6 bulan berarti 6 bulan berjalan, 5 bulan masih menunggu waktu. Masih menunggu waktu. Tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman dari panjenengan Pak Joko. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait kedatangan saya saat ini adalah terkait kepemimpinan yang Bapak lakukan, Bapak alami adalah ketika berhadapan dengan sebuah kasus. Nah, selama ini bagaimana pengalaman Pak Joko mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin itu merupakan sebuah dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih Wali yang telah menyampaikan ini ya. Dari beberapa kasus yang satu gara-gara dilema etika maupun atau rujukan moral ini, kita sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan perlu istilahnya ada beberapa macam kasus itu perlu dihadapi terlebih dan kasus itu perlu ditinjau, baik itu kasus keduanya itu yang tadi sudah dikatakan dilema etika maupun rujukan moral.
Nah, perlu kita ketahui dulu tentang definisi dari dilema etika, Pak. Nah, dari dilema etika itu keduanya memang saling istilahnya benar, saling benar. Tapi di antara yang benar itu pasti harus ada solusi cara untuk menyelesaikan atau mengidentifikasi dari beberapa kasus yang tadi dikatakan dilema etika maupun rujukan moral. Gini Pak, pasti baik itu kasus keduanya memang benar, nah kita saling bertentangan dengan yang dikenal dengan istilah dilema etika ataupun kasus yang salah satunya benar, salah satunya yang salah. Ya, salah satu dilema etika yaitu ada kasus yang sangat benar. Nah, dilema yang tadi bujukan moral itu adalah kasus-kasus bujukan moral yaitu adalah salah satu, dan lainnya adalah yang benar tapi ada yang mendekati ada kesalahan persepsi dari orang yang mengartikan. Nah, kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam untuk mengambil keputusan. Nah, cara-cara mengidentifikasi mana dan keduanya kasus tersebut adalah benar atau salah, kita harus memahami kasus tersebut. Tentu saja kasus-kasus tersebut yang harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang lain yang berkepentingan. Contohnya diantaranya ada orang tua setelah mau istilahnya mengizinkan anaknya umpamanya yang sama-sama ada kegiatan umpamanya pembelajaran atau kegiatan yang penting di sekolah umpamanya ada PTS atau UHT atau mungkin semesteran yang perlu diutamakan dulu anak harus ikut pembelajaran dulu. Sebenarnya ikut tes dan atau ikut letak setelah selesai dari biasa selaku pimpinan sekolah baru mengizinkan anak itu untuk mengikuti atau menjenguk orang tua yang sakit, ikuti orang tuanya atau ini yang sakit izinnya lah. Nah, ya inilah yang dikatakan dilema etika yang tadi. Tapi yang kalau bukan yang moral tadi karpe maunya orang tua itu kan yo wis penake itu izin itu penting entuk. Ya, yang demikian hal tersebut permasalahan yang sudah dipahami, maka saya akan memberikan suatu keputusan dapat diidentifikasi bahwa yang betul kita melaksanakan kegiatan yang terpenting terlebih dahulu, baru kita maka kegiatan yang lain. Itu namanya yang tadi yang terpenting adalah pendidikannya. Ya terus tadi yang bujukan dari orang tua itu termasuk kan bujukan moral. Iya semua baik karena ingin menjenguk orang tuanya atau saudaranya yang sakit. Nah, setelah syarat-syarat tadi terpenuhi, yang itu terpenuhi maka anak-anak yang tadi baru saya izinkan untuk ikut menjenguk orang tuanya. Begitu Pak dari keputusan saya. Biasanya kemarin diantaranya Pak Mbak Puji ya kemarin Pak seperti itu. Terus yang kedua Pak Joko, untuk tadi kan sudah disampaikan panjenengan bahwa dalam mengambil keputusan itu perlu identifikasi terlebih dahulu. Lalu untuk pengambilan keputusan yang ada di sekolahan, misalkan dua kepentingan itu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana pensikapannya? Gini Pak, selaku yang dituakan atau selaku yang memberi kebijakan yang ada di sekolahan. Nah, kasus dilema etika ini memang harus saya akan pertimbangkan keduanya yang terlebih dahulu. Kita ambil yang paling benar, yang paling urgent. Faktor mana yang perlu didahulukan seperti itu. Kalau yang biasa tantangan yang berasal itu dari berbagai macam pihak. Kemudian tantangan ya mungkin ya ada dari masyarakat, dari guru sendiri, rekan sendiri. Jadi
ada istilah tantangan yang berasal dari intern. Iya. Intern itu dari Dalam. unit kerja kita sendiri, bukan dulu. Terus dijenengi Pak, gitu aja. Karena ngomong anu sesuk pembelajaran iso bisa dulani. Tapi ada orang tua lah Pak, cuma izin sedino rek rento. Nah, itu termasuk tantangan yang kasus yang berasal dari luar. Dari luar bisa dari orang tua, dari mungkin dari masyarakat, atau mungkin dari komite yang ikut cawe-cawe. Pak lah masaknya mungkin saya di sini nggak bisa karena dulu pernah Pak sini itu berjalannya begini, anak mau begini, tapi pas pada waktu pelaksanaan tes pokoknya kudu melu tes dhisik baru nanti setelah selesai itu baru ikut piknik. Itu pernah kesini ya, persis yang ditanyakan Pak Lili ini, Pak Polikarpus pada saya, sehingga harus memahami apa yang keputusan yang disepakati terburu-buru, tidak mau mengambil kebijakan sendiri dan kebijakan itu dilemparkan kepada kepala pimpinan selaku pengambil kebijakan. Terus dia orang tua enggak, dan Pak saya mau izin, saya memberikan izin asal anak harus melaksanakan pendidikan, ikut tes dulu baru selesai nanti jam 10 atau jam 11 boleh ikut. Itu Pak Lili kasusnya seperti itu. Terus yang berikutnya Pak Joko, langsung ke yang pertanyaan ke-7 Pak. Dalam pengambilan keputusan itu kan seringkali ada beberapa hal yang membantu kita mengambil keputusan. Kira-kira dalam pengalaman Bapak, adakah peran serta dari yang lain dalam pengambilan keputusan, atau tetap berpedoman pada diri sendiri ataupun menerima saran masukan dari yang lainnya seperti apa Pak? Kalau saya selaku pengambil kebijakan kepemimpinan instansi yang ada di pendidikan, segala suatu kebijakan atau mengambil kasus tentang sesuatu tentang warga sekolah itu perlu kita komunikasikan dengan guru atau kepada warga sekolah. Nah, dikomunikasikan Pak. Nah, setelah dikomunikasikan ada kesepakatan, semua warga sekolah ada kesepakatan, dan semua mungkin dari rekan guru juga bisa menerima, ya baru keputusan itu kita laksanakan. Jadi kepala sekolah atau pimpinan instansi tidak salah satunya pengambil kebijakan, tetap menerima masukan baik dari semua warga sekolah. Warga sekolah kan ada kepala sekolah, ada guru, ada komite, ada siswa itu sendiri, ada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, setelah semua terjadi keputusan baru kita purkan gitu ya. Nah, kita mengambil keputusan seperti itu Pak. Iya. Untuk pengambilan keputusan sendiri jadi tidak perlu harus dijadwalkan gitu Pak. Tidak. Jadi ketika permasalahan itu muncul, kalau kecil ya langsung dieksekusi. Kalau permasalahan itu besar, ya kita perlu mengumpulkan rekan-rekan dulu, mengundang komite atau mengundang tokoh masyarakat. Bahkan kalau perlu mungkin dari Korwil atau dari stakeholder dari pendidikan diambil untuk memberikan solusi. Ikut andil dalam penyelesaian kasus yang sekiranya kasus itu belum bisa diatasi di sekolah. Itu Pak. Terima kasih Pak Joko, ini untuk penutup saja. Mohon Pak Joko memberikan saran kepada saya terkait bagaimana nantinya mengambil keputusan yang baik. Mungkin saran ataupun masukan pada saya Pak. Terima kasih. Saya selaku pimpinan kebijakan, bila segala sesuatu bagi kebijakan yang ada di sekolah itu tidak ada di kepala sekolah saja. Kebijakan dalam mengambil kebijakan harus dipertimbangkan atau dimusyawarahkan dengan
teman kerja kita adalah guru dan juga dari komite dan juga ada dari tokoh-tokoh masyarakat. Nah, jadi tidak salah kepala sekolah satu-satunya pendidikan tidak boleh otoriter misalnya, bisa menerima masukan dari semua pihak, yang semua pihak itu nanti yang intinya bisa menguntungkan atau membawa dampak yang positif bagi sekolahan dan bagi kepala sekolah yang bertugas di situ. Sehingga dalam keputusan nanti prinsip-prinsipnya jangan sampai merugikan. Dalam keputusan nanti prinsip-prinsipnya jangan sampai merugikan dari pihak orang lain, baik terutama ya juga pihak dari sekolahan atau mungkin pihak dari murid dan pihak sebagainya. Jadi kebersamaan itulah yang perlu kita ciptakan, sehingga tidak dengan adanya kebersamaan ini nanti kebijakan yang ada di sekolah akan nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan semoga dari CGP ini setelah nanti menerima ilmu dari CGP nanti dapat menerapkan ilmu-ilmunya ini di lapangan. Kalau di dinas maupun di dinas, kalau dinas pendidikan ya kita kerja di sini. Itu yang perlu kita sampaikan kepada CGP sehingga akan membawa dampak yang positif, membawa perubahan dalam pendidikan. Dari sebulan. Jadi inovasinya itu ada. Karena kita berapa lah, mungkin inovasi kan bermacam-macam. Dari CGP nanti punya trik tersendiri terobosan. Mungkin tentang waktu, tentang pakaian, tentang administrasi, itu yang perlu disampaikan kegiatan ini nanti berkaitan. Joko, mohon maaf karena sudah melakukan ini Pak Joko untuk ini. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Puji mengganggu waktunya sebentar. Ya, silakan Pak. Jadi begini Bu Puji, terkait dengan datangan saya adalah ingin melakukan wawancara kepada Bu Puji terkait permasalahan pengambilan keputusan yang ada di lingkungan SD Negeri dengan gitu ini. Puji selaku pimpinan pasti punya banyak pengalaman ketika melakukan pengambilan keputusan yang ada. Siapa? Baik Bu Puji, untuk yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah terkait dengan pengambilan keputusan. Bagaimana Ibu selama ini dalam mengambil keputusan ketika keputusan itu berkaitan dengan dilema etika ataupun keputusan moral yang sama-sama benar, sama-sama bermanfaat, mungkin bisa diceritakan kepada saya bagaimana pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan tersebut. Untuk kasus dilema etika ya Pak, kasus dilema etika itu adalah kasus yang kita hadapi di mana di satu sisi juga benar, di sisi lain juga benar. Dalam menghadapi kasus dilema etika, biasanya saya itu melihat dulu kebermanfaatan dari keputusan yang akan saya ambil. Selain dari melihat asas kebermanfaatan, tentunya saya juga akan melibatkan regulasi yang selama ini berlaku di lingkungan SD Negeri 4 Rayong itu, agar keputusan itu tidak melenceng jauh dari regulasi yang ada. Regulasi tidak melenceng dari regulasi yang ada, berarti ya istilah seperti itu, dan pelibatan dari rekan-rekan yang ada, masukan, saran, kritik. Yang ingin saya tanyakan kembali Bu Puji terkait dengan permasalahan yang ada, misalkan ada sebuah kasus, apakah ada identifikasi khusus terkait dengan kasus-kasus tersebut sebelum pengambilan keputusan? Untuk identifikasinya, saya biasanya melakukan observasi dulu Pak, terkait masalah tersebut, penyebabnya apa, akar masalahnya apa, baru saya kemudian akan melakukan menganalisis. Iya, analisis masalah itu. Setelah menganalisis,
kemudian saya akan mencoba mendiskusikan dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Setelah mendiskusikan, baru saya akan melakukan pengambilan keputusan. Iya. Jadi dianalisis dulu, identifikasi, analisis, lalu baru dilakukan pengambilan keputusan ya Bu ya. Iya. Untuk kasus-kasus yang mungkin sama-sama benar, sama-sama bermanfaat dan terjadi pertentangan di situ di dalam ketika diskusi di ruang diskusi tersebut, bagaimana Ibu untuk mensikapinya ataupun melakukan pengambilan keputusannya Bu? Untuk kasus yang sama-sama benar di dalam hal tersebut, tentunya saya akan melihat ini Pak, asas yaitu kalau bisa keputusan yang saya ambil itu benar-benar tidak merugikan salah satu pihak. Jangan sampai, walaupun kasus yang kita hadapi adalah kasus benar melawan benar, di mana di sisi lain di sini benar, di sana benar. Tentunya apabila keputusan itu yang saya ambil itu salah, tentunya nantinya juga akan merugikan orang lain. Saya usahakan semaksimal mungkin agar keputusan yang saya ambil itu jangan sampai merugikan salah satu pihak. Terima kasih Bu Puji. Terus berikutnya Bu Puji, untuk hal-hal yang dianggap efektif ataupun bermanfaat ketika proses pengambilan keputusan itu ada ya Bu Puji? Hal-hal yang sekiranya dianggap bermanfaat dan itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan Bu Puji. Tentunya kalau di lingkungan sekolah saya itu ada Pak. Di sini kan saya walaupun sebagai pemimpin, tentunya saya tidak bisa melakukan pengambilan keputusan secara sepihak. Maksudnya saya lakukan sendiri, mentang-mentang saya sebagai kepala sekolah. Di sini ada banyak rekan yang bisa saya libatkan. Contohnya dari guru, dari karyawan, bahkan bisa saya libatkan juga ada komite sekolah. Misalnya saya mengambil keputusan agar hasil yang saya ambil itu bisa lebih maksimal. Jadi sebelum saya mengambil keputusan, saya akan melakukan diskusi dulu, bermusyawarah dulu dengan stakeholder yang ada, bagaimana baiknya sehingga keputusan yang saya ambil benar-benar sudah sesuai dengan yang kami harapkan. Solution istilahnya Ya, Bu ya. betul. Bu Puji, untuk pengambilan keputusan, adakah tantangan Bu Puji? Seringkali kan ketika kita mengambil sebuah keputusan itu ada kontradiksi yang ada, tantangan yang ada antara satu pihak dengan pihak lain, bahkan mungkin ada pihak ketiga yang ikut-ikut juga begitu. Adakah tantangan ketika pengambilan keputusan itu? Tantangannya selalu ada ya Pak. Namanya banyak pihak, tentunya setiap keputusan yang diambil mereka akan merasa dirugikan. Ada resiko dan Iya, ada resikonya tetap ada. Tapi dalam pengambilan keputusan tersebut dengan melakukan diskusi musyawarah dengan berbagai pihak, tentunya kami akan meminimalisir agar keputusan yang diambil itu jangan sampai merugikan salah satu pihak. Jadi keputusan itu nanti bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya masalah yang baru begitu. Dan yang jelas kebermanfaatannya ya Bu ya. Iya, betul. Untuk pengambilan kasus-kasus tertentu Bu, pengambilan keputusan terkait dengan kasus tertentu, apakah Bu Puji sendiri punya misalkan waktu tertentu untuk mengambil keputusan ataupun jadwal-jadwal tertentu untuk melakukan pengambilan keputusan, atau tetap mengalir seperti biasa? Itu Bu Puji. Untuk pengambilan keputusan ketika masalah yang saya hadapi itu waktu masuk jenis kasus yang ringan ya Pak ya, mungkin sebagai seorang kepala sekolah tentunya saya akan langsung mengambil keputusan. Tetapi jika masalah yang saya hadapi saya anggap berat dan saya harus melibatkan stakeholder yang ada, tentunya saya akan melakukan diskusi dulu dengan Bapak Ibu di sini, dengan komite, agar keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, selain saya melakukan diskusi, saya juga akan melihat regulasi yang ada Bapak. Regulasi yang berlaku di sini itu bagaimana. Jadi saya tidak melanggar peraturan yang ada, tetapi juga tetap melaksanakan berpedoman dengan musyawarah. Artinya tetap kembali ke yang pertama tadi, identifikasi dulu permasalahannya, lalu mencari akar masalahnya, diskusi bersama agar keputusannya tetap ya Bu ya. Jadi bisa dilaksanakan secara bersama gitu, sepakati secara bersama.
Baik Ibu Puji, untuk yang berikutnya Ibu Puji ya, dalam pengambilan keputusan itu kan kita seperti yang Ibu Puji sampaikan tadi, ada diskusi dengan rekan-rekan. Apakah selain rekan-rekan, adakah yang membantu, faktor-faktor lainnya yang membantu dalam pengambilan keputusan yang ada? Dalam pengambilan keputusan ada pihak lain yang membantu ya Pak. Contohnya ada ya Pak. Nggak mungkin kita kalau ngambil keputusan itu namanya berdiskusi, kita diskusi dengan diri sendiri, nggak mungkin. Contohnya kalau berdiskusi saya lakukan dengan yang tadi, dengan guru, rekan guru, dengan karyawan. Namanya kita di sini adalah satu keluarga ya Pak. Iya betul. Namanya satu keluarga, kalau ada masalah apapun ya sebisa mungkin diselesaikan secara musyawarah. Jadi banyak pihak yang saya libatkan, terutama dari guru, kepala sekolah, rekan kerja, ada juga komite, bahkan sampai ke wali murid juga pernah Pak, untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Terima kasih Bu Puji, saya merasa senang berdiskusi dengan panjenengan, dengan Anda. Mungkin Ibu Puji bisa menyampaikan kepada saya saran-saran kepada saya terkait dengan pengambilan keputusan bagaimana ke depannya, mungkin bisa disampaikan kepada saya Bu Puji. Ya. Dalam pengambilan keputusan kita itu tentunya tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak ya Pak ya. Banyak hal, banyak orang yang harus kita libatkan. Namanya kita keluarga di sekolah, tentunya kita harus lebih bijaksana ya Pak dalam mengambil keputusan kita. Jangan merasa saya itu sebagai pemimpin. Namanya kita di sini walaupun sebagai kepala sekolah tentunya kita membutuhkan rekan, partner ya Pak, partner yang baik. Makanya sebisa mungkin dalam pengambilan keputusan tetap melibatkan warga sekolah. Intinya rekan-rekan guru tetap dilibatkan agar mereka itu merasa dihargai, bahwa oh suara saya ternyata didengar, dipakai. Iya. Baik, terima kasih Bu Puji, banyak hal, banyak pelajaran yang saya ambil dari diskusi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika mengganggu waktu Bu Puji. Mungkin itu saja Bu Puji, saya mohon undur diri. Terima kasih Bu Puji. Sama-sama Pak.